Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vita Bunga dengan nomor NIM 2023 1436 15. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bidang sosial, bidang politik, dan bidang iptek. Pesatnya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dianggap sebagai transisi dan turut mempercepat proses globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, diantaranya juga menambah kesejahteraan, kemajuan, dan pengetahuan di dalam masyarakat. Perkembangan iptek yang sangat pesat pasca era pencerahan di dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perkembangan perubahan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan juga hukum. Nah, akan ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian sosial. Yang kedua, apa pengertian politik? Yang ketiga, apa pengertian iptek? Dan yang keempat, apa pengertian paradigma Pancasila? Nah, subtema yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi berbagai persoalan bidang sosial, politik, dan iptek. Sebelumnya kita tahu dulu apa pengertian sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Kemudian ada contoh persoalan di bidang sosial, yaitu ada kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, pengeroyokan, dan demo. Selanjutnya pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, contoh persoalan di bidang politik itu ada korupsi yang semakin meningkat dan merajalela, pemilu yang gagal, dan sistem demokrasinya yang masih kurang sempurna. Selanjutnya, pengertian iptek. Iptek merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek berisi sumber informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Ada banyak berbagai persoalan di bidang iptek, yaitu diantaranya hilangnya lapangan pekerjaan akibat teknologi digitalisasi, menyalahgunakan teknologi, dan akses tidak merata terhadap teknologi digital antara perkotaan dan pedesaan. Kemudian selanjutnya subtema yang kedua yaitu mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Apa sih itu paradigma Pancasila? Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila. Secara normatif, Pancasila menjadi kerangka acuan setiap aspek-aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atau atas Pancasila sebagai dasar negara. Cara kita mengaplikasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu dengan cara yang pertama bidang politik, dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan politik, dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, dan menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan golongan atau individu. Kemudian yang kedua yaitu bidang ekonomi, dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendorong koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pilar utama perekonomian. Kemudian yang ketiga, bidang sosial budaya. Dengan menghargai kebinekaan dan keberagaman budaya, mengembangkan solidaritas sosial dan saling tolong-menolong, dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemudian bidang yang keempat yaitu bidang pertahanan dan keamanan.
dengan cara yaitu mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan kokoh, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan mengupayakan perdamaian dan resolusi konflik secara damai. Kemudian yang kelima yaitu bidang pendidikan. Dengan mengembangkan pendidikan yang berkarakter dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya, mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, kemudian subtema yang ketiga yaitu mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Beberapa persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru yaitu yang pertama ada permasalahan kesenjangan sosial ekonomi, yaitu masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kelompok masyarakat berpendapat tinggi dan rendah. Disparasi aksesibilitas terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi yang belum merata, dan perlu upaya yang lebih intensif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan program pengentasan kemiskinan. Nah, persoalan yang kedua yaitu polarisasi politik dan intoleransi. Masih adanya polarisasi politik yang tajam dan saling curiga antara kelompok-kelompok ideologis, dan kecenderungan meningkatnya intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Masih ditemukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai lembaga pemerintah. Perlu peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja birokrasi, dan perlunya reformasi sistem politik dan hukum untuk memperkuat check and balance. Kemudian yang keempat yaitu partisipasi masyarakat yang belum maksimal, yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan, dan perlunya penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sipil, dan mendorong inisiasi dan kolaborasi antara pemerintah swasta dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu upaya untuk proyeksi Indonesia baru. Dengan upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat fondasi ekonomi yang adil dan inklusif, membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan responsif, memperkokoh kohesi sosial dan integrasi nasional berbasis Pancasila, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di segala bidang. Kemudian, subtema yang terakhir yaitu memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Nah, bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai warga negara yang baik? Yaitu kita bisa melakukan dengan cara menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan konstitusi. Kemudian bisa dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian dengan menyadari dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang dan proporsional. Yang terakhir bisa dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Itulah tadi beberapa subtema yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan proyeksi Indonesia yang lebih baik diperlukan upaya memperkuat fondasi ekonomi yang adil, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, memperkokoh kohesi sosial berbasis Pancasila, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan, polarisasi politik,
tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.